Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Max Out Leveling. Dan ini adalah video part 5 di season yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Shin Yun yang kini telah berhadapan dengan demon yang telah menyerang bumi. Demon tersebut bertanya, siapakah orang yang telah berani menghalangi jalannya. Akan tetapi, Shin Yun nampak cuek. Dia hanya berkata, "Jadi kau itu demon ya?" Demon itu pun nampak kesal dan berkata, "Tebakan yang bagus." Demon tersebut kemudian memulai aksinya. Shin Yun terkejut melihat tatapan dari iblis tersebut. Dalam sekejap mereka telah berteleportasi ke bawah dan mendarat di tengah-tengah kelompok para iblis berada. Iblis itu berkata, "Kalau kau tahu soal keberadaan kami, itu berarti kau memiliki hubungan dengan para kadal itu. Apa kau yang mencoba menggunakan mind control dengan area yang luas barusan?" tanya demon tersebut. Shin Yun tak mengatakan apapun. Dia hanya memandangi para demon yang ada di hadapannya. Demon itu sangat kesal karena tidak dihiraukan oleh Shin Yun. Shin Yun malah berkata kalau dirinya tidak mau menjawab pertanyaan dari demon tersebut di sana. Shin Yun sengaja membiarkan demon itu sedikit berbicara. Namun ternyata iblis itu terus saja berkata tanpa henti. Shin Yun kemudian mulai melakukan sesuatu. Dia kemudian mengarahkan serangan mind slot ke arah para demon yang ada di sekitarnya. "Kalau kalian adalah demon, maka ini sudah cukup untuk menangani kalian semua," ucap Shin Yun. Sungguh hebat, dalam sekejap beberapa demon yang ada di sana berhasil dikalahkan. Melihat kekuatan Shin Yun, membuat para iblis yang masih hidup menjadi tercengang. Shin Yun bertanya, kenapa mereka lemah sekali. Ketua dari iblis itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Shin Yun. Mereka kemudian mengambil ancang-ancang. Nampak dari ujung tombak itu keluar sesuatu yang akan mereka arahkan kepada Shin Yun. Serangan tersebut kini telah dilancarkan menuju Shin Yun. Dan boom! Terjadi ledakan di sana. Meski serangan tersebut berhasil mengenai Shin Yun, akan tetapi Shin Yun masih bisa bertahan. Serangan kalian hanya selevel energi pedang level rendah. Ketua dari demon kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Tidak lama kemudian, mereka bergerak menyerang Shin Yun menggunakan tombaknya. Melihat para iblis itu bergerak ke arahnya, Shin Yun hanya diam saja dan tak ada tanda-tanda kalau ia akan menyerang balik. Shin Yun kemudian menangkap ujung tombak dari salah satu demon tersebut di sana. Lalu kemudian melemparnya ke arah rekannya yang ada di belakang. Para demon lainnya tetap lanjut menyerang Shin Yun. Shin Yun berkata, "Kalian hanya berlagak sok kuat ya." Shin Yun mengambil pedang aura miliknya. Dia kemudian mengayunkan pedangnya dan berhasil menebas demon tersebut dengan pedang aura miliknya. Sungguh skill yang sangat hebat diperlihatkan oleh Shin Yun. Dalam sekejap saja, Shin Yun berhasil mengalahkan mereka. Shin Yun kemudian menelepon seseorang. Dia meminta agar Altair sang Raja Naga segera menemuinya. Para demon yang tersisa masih berusaha untuk menyerang Shin Yun di sana. Akan tetapi, Shin Yun meminta mereka untuk menunggu sebentar. Shin Yun kemudian pergi berteleportasi ke suatu tempat. Mereka pun bingung kemanakah perginya Shin Yun yang menjadi musuh mereka. Tak lama berselang, Shin Yun pun telah kembali bersama Altair. "Ada urusan mendesak apa sampai kau memanggilku tiba-tiba begini?" tanya Altair. Namun Altair terkejut setelah melihat demon yang ada di hadapannya. Dia pun bertanya, sedang apa para iblis itu ada di dunia manusia?
Shin Yun juga bertanya apakah mereka itu demon. Altair pun mengiyakannya. Shin Yun meminta penjelasan kepada Altair kenapa mereka bisa berada di dunia manusia. Padahal mencegah para demon ini masuk ke dunia manusia adalah tugas dari ras dragon. Altair kemudian melakukan sesuatu untuk mencari tahu informasi tentang kekuatan para demon yang mendatangi bumi. Nampak cahaya aura berwarna ungu kemudian mengenai para demon di sana. Bahkan ketua dari kelompok demon itu pun bingung dengan apa yang telah terjadi kepada mereka. Dalam sekejap, para iblis tersebut langsung tumbang setelah terkena serangan dari Altair. Rupanya begitu. Demon yang sekarat setelah terkena magicku adalah demon dengan level menengah. Dia lebih lemah di antara jenis demon yang dibicarakan oleh Altair waktu itu. Dan bawahan darinya itu adalah demon level rendah. Mereka tidak lebih dari perisai daging atau demon yang dikorbankan. Shin Yun pun terkejut. Meski demon itu lemah, namun mereka berhasil membuat kekacauan yang sangat luar biasa di dunia manusia. Yang menjadi ancaman bagi kita adalah demon spirit dan berlevel tinggi. Aku tidak menyangka demon level rendah bisa sampai di sini, ucap Altair. Shin Yun dan Altair kemudian mendekati demon level menengah yang masih hidup. Mereka akan mencoba untuk menginterogasi demon tersebut dan mencari tahu informasi tentang rencana mereka. Singkat cerita, proses interogasi pun telah selesai. Jihya kemudian tiba di sana dan menyapa Shin Yun. Shin Yun menjelaskan kenapa ia memanggil Altair ke bumi adalah untuk mencari tahu identitas dari para demon yang menginvasi bumi. Sampai saat ini, yang diketahui adalah bahwa demon tersebut adalah iblis level rendah. Dan informasi berguna lainnya adalah bahwa para demon menyeberang ke dunia manusia melalui dungeon mustahil. Jihya menilai kalau ini akan sangat merepotkan karena mereka dari dungeon yang sangat berbahaya. Akan tetapi, Shin Yun meminta wanitanya untuk tenang, karena satu-satunya dungeon mustahil di Korea Selatan hanya ada di Gyeongseon, dan mereka cuma perlu menjaga dungeon itu. Adapun dungeon mustahil di negara lain sudah diurus oleh Alex yang ada di Amerika, dan juga Elena yang ada di negara Rusia. Dan kita hanya fokus di Korea saja, ucap Shin Yun. Shin Yun kemudian mendapat panggilan dari seseorang. Itu adalah telepon dari Hunter Changsik. Shin Yun melupakan sesuatu. Dia lupa kalau ada dungeon mustahil lainnya di Gunung Kumgang. Dungeon di Gunung Kumgang adalah dungeon es yang pernah ditetangi oleh Shin Yun dulu di Korea Utara. Karena Changsik mengambil alih kuasa di Korea Utara, hubungan kedua Korea selama ini dalam keadaan damai. Shin Yun kemudian mengangkat telepon tersebut dan meminta dia untuk segera menjelaskan situasi di sana. Dia kemudian menceritakan bahwa baru-baru ini terdapat monster humanoid yang muncul. Kami kemudian langsung mengerahkan pasukan terdekat, tapi mereka bersama warga sipil telah terbantai. Begitulah gambaran situasi saat ini di Korea Utara. Ternyata mereka para demon juga ada di sana, ucap Shin Yun di dalam hatinya. Changsik mengaku bahwa Hunter di Korea Utara mengalami kesulitan, jadi ia memutuskan untuk menelpon Shin Yun dan meminta bantuannya. Shin Yun akan memikirkannya terlebih dahulu. Shin Yun bisa saja membantu mereka, akan tetapi ia merasa terlalu sibuk untuk saat ini. Jihya kemudian memiliki ide untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana kalau kita kirim saja para naga ke sana, tapi tidak secara resmi, ucapnya. Beberapa hari kemudian, dragon level tinggi dan para pasukan mereka kemudian dikirim ke Korea Utara. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Para naga melakukan pembasmian terhadap ras demon di sana. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi di sana. Para demon memang sudah menghilang. Akan tetapi, setengah dari para naga juga ikut menghilang. Termasuk di dalamnya Hag Dragon Blood yang bernama Delta. Altair tak percaya akan hal ini. Dia mengira kalau mereka hanya kehilangan kontak mereka saja. Akan tetapi, ini semua adalah berita yang dibawa oleh para naga yang masih hidup. Pasti ada suatu hal yang telah terjadi. Shin Yun kemudian mengajak Altair untuk menyeberang melewati perbatasan bersama dengannya. Singkat cerita,
Altair dan Shin Yun kemudian terbang menuju tempat yang telah ditentukan oleh Shin Yun. Mereka kemudian tiba di tempat peristirahatan para pasukan. Mereka langsung disambut oleh Kang Sik. Tak lama kemudian, Shin Yun dan Altair berjalan memasuki tenda peristirahatan. Rupanya di sanalah para naga sedang beristirahat. Altair bertanya, apakah para Deltet benar-benar menghilang? Dragon yang bernama Oron pun mengiyakannya. Itu semua diperkirakan karena para Delta tidak kembali ke titik di mana para demon menghilang. Oron kemudian memperlihatkan sesuatu yang ia temukan di tempat menghilangnya para naga. Itu adalah artefak yang ditanamkan defensive magic di dalamnya. Melihat artefak itu rusak, kemungkinan para naga yang menghilang itu sudah mati. Altair kemudian meminta Oron untuk mengantarnya ke tempat kejadian di mana para naga menghilang. Shin Yun juga tidak tinggal diam. Dia ingin ikut bersama mereka. Tibalah mereka di tempat yang dituju. Nampak para naga yang menghilang benar-benar telah mati di sana. Jumlah darah yang ada di sana lebih sedikit dari dugaan Altair. Dia berasumsi para naga ditaklukkan sebelum mereka mengeluarkan kekuatan penuhnya. Delta adalah makhluk yang penuh waspada. Jika mereka benar-benar disergap, mereka tidak akan terbunuh semuanya. Bisa jadi yang menyergap mereka adalah demon terkuat. Dia adalah jenis Demon Lord. Shin Yun bertanya, apa itu Demon Lord? Demon Lord adalah level tertinggi seorang demon yang memiliki kekuatan hampir setara dengan Altair. Shin Yun kemudian berkata, siapapun itu, mari kita mulai pencarian untuk menemukan para bawahanmu. Dimulai dari tempat terdekat, ucap Shin Yun. Kita kemudian diperlihatkan situasi di tempat persembunyian para demon. Di sana mereka menyiksa para ras naga yang telah berani mengganggu mereka. Mereka bahkan membuat pertaruhan untuk kehidupan para bawahannya Altair di sana. Sang Raja Demon kemudian melihat Shin Yun dan juga Altair sudah mengetahui pergerakan mereka. Dia kemudian meminta para bawahannya untuk berhenti dengan permainan mereka. Dia berkata, mereka sudah tiba. Aku akan menyerang mereka selagi mereka belum sadar, ucap demon tersebut. Akan tetapi, ada demon lain yang mengajukan diri untuk menghabisi kedua orang tersebut. Dia bahkan mengaku merasa bosan karena telah bertarung melawan makhluk yang lebih lemah darinya. Biar aku saja yang mengurus kedua orang itu. Kau lakukan saja tugasmu, ucap salah satu dari ras demon tertinggi itu di sana. Mereka berencana untuk pergi ke Rusia setelah persiapan selesai hari ini, mungkin sekitar 1 minggu lagi. Kita kemudian diperlihatkan di semenanjung Korea. Nampak ada satu kapal yang mendekat ke arah mereka. Para penjaga di perbatasan memerintahkan agar kapal yang dikira berasal dari Cina itu untuk segera berputar balik karena telah melewati perbatasan. Akan tetapi, ternyata kapal itu ditumpangi oleh demon yang akan menyerang Korea Selatan. Manusia ya, ucap demon tersebut yang akan segera menyerang para penjaga. Singkat cerita, seluruh penjaga yang ada di kapal itu telah dibunuh oleh demon. Dia kemudian menginjakkan kaki di tepi pantai, lalu kemudian dengan cepat pergi menuju kota. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di tengah kota. Demon peringkat atas kini telah tiba di sana. Dia kemudian mengarahkan tangannya ke arah manusia yang ada di tempat tersebut. Dalam sekejap, kepala dari manusia itu langsung hancur. Demon itu mencoba untuk memanggil Shin Yun ke sana dengan membuat kerusuhan di kota tersebut. Sampai dia muncul, aku akan terus membunuh umat manusia satu persatu, ucapnya. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Shin Yun dan juga Altair yang masih berada di Gunung Kumgang. Shin Yun kemudian mendapat telepon dari seseorang. Shin kemudian berpindah lagi memperlihatkan iblis yang telah menyerang kota. Saat ini dia tengah terdesak oleh seseorang. Tentu saja Shin Yun lah yang telah melawannya, dan demon itu tak menyangka kalau Shin Yun langsung muncul dan bisa sedekat itu dengannya. Shin Yun berhasil menendang demon tersebut di sana. Sungguh kekuatan dari Shin Yun tak bisa ditandingi olehnya. Shin Yun kemudian menjatuhkannya ke tanah. Demon yang telah terjatuh itu kemudian menunjuk ke arah Shin Yun. Shin Yun kemudian memukul wajahnya dan memerintahkan demon itu untuk diam. Setelah memukuli demon tersebut, Shin Yun masih membiarkannya bertahan hidup
untuk mencari tahu informasi tentang mereka. Shin Yun kemudian menggunakan skill perintah absolut dan memerintahkan demon itu untuk menjawab pertanyaan dari Shin Yun. Shin Yun kemudian membawa demon itu berteleportasi ke dekat altar. Shin Yun berkata kalau demon itu saat ini berada di Cina dan mereka juga menyerang para ras naga. Shin Yun kemudian pamit untuk segera pergi ke Cina. Tentu saja Altair berterima kasih kepada Shin Yun yang telah membawa demon itu ke sana. Dia akan menghancurkannya untuk membalaskan dendam para naga. Shin Yun telah pergi menggunakan teknik teleportasi. Nampak Altair sangat marah melihat sosok dari demon tersebut di sana. Shin Yun kini telah berada di Cina bersama dengan hunter Cina di Gunung Qilian. Shin Yun menceritakan bahwa ia mendapat info bahwa demon keluar dari dungeon yang belum ditemukan di Cina. Demon tersebut terlalu kuat untuk kalian atasi. Kita perlu membuat pos penjagaan, dan apabila kau melihat mereka, jangan coba untuk melawannya. Lari saja, ucap Shin Yun kepada hunter wanita itu di sana. Shin Yun juga memerintahkan untuk segera mengevakuasi warga sipil dan segera menghubunginya jika para demon muncul di sana. Shin Yun berpikir seberapa besarkah keretakan yang ada sekarang ini. Masalahnya adalah dia tidak tahu di manakah para ras demon akan muncul lagi. Meski kini dia mempunyai perkiraan, namun semuanya belumlah pasti. Scenes kemudian memperlihatkan di dungeon Petersburg di Rusia. Satu mobil telah tiba di sana dan akan diperiksa oleh penjaga. Namun orang yang membawa mobil itu kemudian tewas seketika. Mobil tersebut kemudian meledak. Ternyata itu adalah para demon yang kini sudah berada di Rusia. Para demon itu mengaku kalau mereka telah bergerak secara diam-diam tanpa diketahui oleh atasan mereka. Para demon itu melakukan ini semua demi raja mereka. Sampai di sini kita belum diperlihatkan sosok dari raja demon tersebut. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah cara Shin Yun untuk mengatasi masalah yang mengancam kehidupan umat manusia ini? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.